Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mendemonstrasikan capstone project mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu motif batik. Sebuah sistem klasifikasi motif batik Indonesia menggunakan computer vision dan transfer learning. Project ini membandingkan dua arsitektur CNN pre-trained, yaitu MobileNet V2 dan EfficientNet B0, untuk melihat model mana yang lebih baik dalam mengenali motif batik dalam berbagai daerah di Indonesia. Video ini akan mencakup 4 bagian. Yang pertama, dataset yang digunakan, kedua, proses training model, ketiga, hasil evaluasi dan perbandingan kedua model, dan yang terakhir, demo aplikasi webnya secara langsung. Dataset yang saya gunakan terdiri dari 24 kelas motif batik di Indonesia dengan total 2.204 gambar. Beberapa contoh kelasnya antara lain Kawung dan Parang dari Yogyakarta, Mega Bendung dari Jawa Barat, Truntum dan Sidoluhur dari Solo, hingga motif khas dari Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Perlu catatan, jumlah gambar di tiap kelasnya ini tidak seimbang. Misalnya motif Mega Mendung punya 373 gambar, sementara motif Gentongan dari Madura hanya punya 8 gambar. Ini adalah tantangan nyata dari Real-world dataset, sehingga saya menggunakan teknik stratified split supaya proporsi tiap kelas tetap terjaga di data training, validation, maupun testing. Selanjutnya ke processing dan data augmentation. Sebelum masuk ke training, dataset melalui beberapa tahapan processing. Pertama, seluruh gambar di resize menjadi ukuran 224 x 224 pixel sesuai input standar model MobileNet V2 dan EfficientNet B0. Yang kedua, nilai pixel dinormalisasi ke rentang 0 sampai 1. Yang ketiga, label kelas di-encode secara otomatis dari nama folder. Yang keempat, seluruh data di-save di shuffle lalu dibagi menjadi 3 bagian, 70% untuk training, 15% untuk validation, dan 15% untuk testing, dengan random state tetap supaya hasilnya reproducible. Dari total 2.204 gambar, ini menghasilkan 1.542 gambar untuk training, 331 untuk validation, dan 331 untuk testing. Khusus data training, saya juga menerapkan data augmentation menggunakan image data generator seperti rotasi hingga 20 derajat, zoom 20%, pergeseran horizontal dan vertikal, shear, serta flip horizontal. Tujuannya supaya model lebih tahan terhadap variasi posisi dan sudut pengambilan gambar dan tidak mudah overfitting. Selanjutnya, arsitektur model dan transfer learning. Untuk model, saya menggunakan pendekatan transfer learning dengan 2 arsitektur berbeda. Model pertama menggunakan MobileNet V2. Arsitektur ini ringan yang dirancang untuk perangkat dengan resource terbatas menggunakan device sparable convolution. Model yang kedua, EfficientNet B0, arsitektur yang menggunakan compound scaling untuk menyeimbangkan deep, wide, dan resolution jaringan secara optimal. Kedua model menggunakan bobot pre-trained dari ImageNet. Dengan seluruh layer base model saya freeze, artinya bobot tersebut tidak diubah selama training dan hanya bertindak sebagai feature extractor, yang mana di atasnya saya tambahkan custom classification head yang sama untuk kedua model, yaitu Global Average Polling 2D. Kemudian Dense 256 dengan aktivasi ReLU dropout 0.5 untuk mencegah overfitting, dan Dense softmax sebagai output akhir sesuai jumlah kelas. Dalam kasus ini ada 24 kelas.
Selanjutnya ke proses training. Sekarang mari kita jalankan training dengan menjalankan Python training.py. Tunggu hingga prosesnya berjalan. Dan juga saya gunakan 3 callback penting, yaitu early stopping untuk menghentikan training otomatis kalau validation loss tidak membaik lagi. Yang kedua, model checkpoint untuk menyimpan model terbaik berdasarkan validation akurasi. Yang ketiga, reduce LRO and plateau untuk menurunkan learning rate secara otomatis kalau training stagnan. Training nanti selesai. Jadi untuk kedua model ini, model MobileNet V2 dijalankan penuh selama 30 epochs dengan training akurasi akhir sebesar 0.8106 dan validation akurasi akhir sebesar 0.7946 dengan total waktu training sekitar 1.013 detik atau sekitar 17 menit. Sementara EfficientNet B0 juga dijalankan penuh selama 30 epochs namun training akurasi akhir hanya 0.1848 dan validation akurasi akhir 0,1964 dengan waktu training sekitar 1.200 detik. Selanjutnya saya jalankan Python evaluate.py untuk mengevaluasi kedua model pada data testing yang belum pernah dilihat model sama sekali. Selanjutnya untuk hasil evaluasi dan perbandingan model. Sekarang mari kita lihat hasilnya di halaman evaluation. Di sini ditampilkan convention metric dan ROC curve untuk masing-masing model beserta matriks lengkap akurasi, processing, recall, dan F1 score dievaluasi pada 331 gambar test set yang belum pernah dilihat model selama training. Dari hasil di atas terlihat MobileNet V2 jauh lebih unggul dibandingkan EfficientNet B0. Pada percobaan ini, MobileNet V2 mencatat akurasi 79,46%, procession-nya 79,83%, recall 79,46%, dan F1 score-nya 78,88%. Performa yang cukup baik untuk klasifikasi 24 kelas motif batik. Sebaliknya, untuk EfficientNet B0 hanya mencapai akurasi 22,66% dan F1 skor 11,70%, jauh di bawah performa yang diharapkan dari arsitektur seunggul EfficientNet. Berdasarkan analisis otomatis dari sistem, ini konsisten dengan hasil training sebelumnya, di mana EfficientNet B0 memang gagal belajar dengan baik. Sistem secara otomatis menyimpulkan bahwa MobileNet V2 adalah model terbaik pada eksperimen ini karena memiliki kombinasi akurasi 0,7946 dan F-score-nya 0,7888 yang jauh lebih tinggi dibandingkan EfficientNet B0. Selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi web yang saya sudah buat. Di sini ada halaman home, yang kedua ada halaman dataset. Di halaman dataset kita bisa melihat statistik jumlah kelas dan gambar beserta preview contoh gambar dari tiap motif batik. Yang ketiga ada halaman training. Di halaman training saya bisa memicu proses training langsung dari web tanpa harus buka terminal. Cukup klik tombol jalankan training dan log proses training akan tampil secara real time di sini. Kemudian ada halaman comparison. Halaman comparison menampilkan perbandingan lengkap kedua model seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada halaman prediction. Nah, ini bagian yang paling seru, yang dimana halaman prediction saya akan upload satu gambar motif batik, misalnya motif batik ini. Lalu pilih model yang diinginkan. Saya coba menggunakan MobileNet V2 dulu, kemudian klik tombol predict. Dan ini hasilnya. Dan hasilnya sistem berhasil mengenali motif ini sebagai
motif Bali Merak dengan confidence score sebesar 24,56% serta waktu inferensi hanya 264,406 megabit per second. Di bawahnya juga ditampilkan probabilitas untuk semua kelas lainnya, jadi kita bisa lihat kelas apa saja yang mirip menurut model. Sekarang saya coba dengan model EfficientNet BO0 untuk gambar yang sama untuk membandingkan hasil prediksi dan confidence dari kedua model secara langsung. Yang keenam ada halaman evaluation. Yang terakhir adalah halaman evaluation menampilkan detail confusion matrix dan ROC curve masing-masing model secara lebih mendalam dengan tab yang bisa dipilih antara MobileNet V2 dan EfficientNet B0. Yang terakhir ada halaman about yang berisi ringkasan teknis dari keseluruhan proyek ini. Sebagai kesimpulan, proyek motif batik ini berhasil mengimplementasikan transfer learning untuk klasifikasi 24 motif batik Indonesia menggunakan dua arsitektur berbeda, MobileNet V2 dan EfficientNet B0. Dari hasil evaluasi pada test set, MobileNet V2 terbukti menjadi model terbaik dengan akurasi 79,46% dan F1 score 78,88%, jauh mengungguli EfficientNet B0 yang hanya mencapai akurasi 22,66%. Temuan ini juga menjadi pembelajaran penting bahwa setiap arsitektur pre-trained memiliki karakteristik processing yang berbeda dan penyesuaian yang tepat sangat mempengaruhi hasil akhir model. Seluruh proses mulai dari processing, training, evaluasi hingga deployment sudah terintegrasi dalam satu aplikasi web yang modern dan interaktif menggunakan Flash. Jadi sekian demo dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.